Mabes Polri telah menetapkan ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Adriansyah, FA, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola batubara. Kemudian kita juga telah menetapkan Saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya, kata Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung, Sabtu, 11 Juli 2026. Febri Adriansyah juga menjadi tersangka dalam dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU, dalam perkara yang sama. Kemudian kita juga telah menetapkan Saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi, kata dia. Febri Adriansyah dijerat dengan pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi dan pasal 3, 4 TPPU atau sanksi KUHP yang lama 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan, salah satu tersangka berinisial F alias Febri Adriansyah dalam kasus dugaan korupsi tata kelola batubara yang tengah diusut kepolisian, adalah sosok yang sebelumnya menduduki jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus. Habibur Rahman mengatakan, publik telah menantikan kejelasan mengenai perkembangan penyidikan kasus tersebut, termasuk terkait penetapan tersangka. Teman-teman kita juga perlu menjelaskannya, sebelum ke apa, ke Kakortas Tipikor bahwasannya apa yang dinanti masyarakat soal hal yang memang sudah begitu gamblang diberitakan, bahwa sudah ada 2 tersangka berinisial D, R, dan F. F ini orang yang kemarin menjabat di tempat yang ditempati Pak Jampitsus tadi, kata Habibur Rahman saat konferensi pers bersama jajaran Kejaksaan Agung dan Polri di Gedung Kejaksaan Agung, Sabtu. Dalam kesempatan yang sama, Habibur Rahman menegaskan kehadiran Komisi 3 DPR RI di Kejagung bertujuan memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai koridor hukum, dan tidak menimbulkan gesekan antar instansi penegak hukum. Dia menekankan, perkara yang sedang ditangani berkaitan dengan dugaan perbuatan oknum, bukan institusi. Intinya ada beberapa hal yang ingin diumumkan. Yang pertama, Komisi 3 mengambil inisiatif memastikan kasus yang kemarin-kemarin ini banyak diberitakan bisa berjalan dengan di koridor hukum dan diusut tuntas secara hukum, ujar Habibur Rahman. Yang kedua, kami juga ingin memastikan tidak adanya ekses gesekan atau friksi antar institusi terkait penanganan kasus ini. Karena bagaimanapun ini adalah kasus terkait dengan oknum, dengan orang, dengan individu, bukan dengan institusi, lanjut dia. Habibur Rahman juga menyampaikan bahwa Komisi 3 hadir bersama jajaran Kejaksaan Agung dan Polri untuk menunjukkan komitmen bersama dalam mengawal penyelesaian perkara tersebut. Yang terhormat Ketua Komisi 3 DPR RI bersama pimpinan dan anggota PLT Jampitsus, Kapolda Metro Jaya, serta rekan-rekan sekalian. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa lokasi yang rekan-rekan sebelumnya sudah sejak awal monitor dan mengetahui. Pada satu titik kita telah melaksanakan gelar perkara, dan berdasarkan gelar perkara kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu Saudara DR yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5, junto pasal 10 Undang-Undang 8 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C di KUHP yang baru.